Alright guys, welcome back lagi di Bagaimana Mengerti Channel, ya kan? Hari ini turun parah ya nggak? Yoi lah, masa yang enggak ya kan? Di sini kita akan membahas apa? Di sini ada permintaan dari teman-teman yang dari Telegram. Jadi buat kalian yang belum join Telegram, nanti ada linknya di deskripsi, oke? Hari ini gue akan ngomong pelan karena ada yang minta untuk suruh ngomong lebih jelas katanya, lebih pelan dan lebih jelas. Gue bingung ya, apa gue kurang jelas gitu kan? Ya udahlah. Oke, hari ini kita akan membahas apa guys? Hari ini kita akan coba melihat dulu XRP guys, sebelum nanti membahas koin-koin yang bakal kita bahas selanjutnya. Ya, alright. Di sini memang gue udah bikin kayak gini strukturalnya. Strukturalnya udah gue buat kayak gini dan waktu itu memang udah tetap kayak gini ya, maksudnya waktu itu dari sini dan di sini gue udah tetap buat seperti ini ya. Memang trading plannya di sini enak banget di XRP, tradingnya enak banget ya guys ya. Ini udah cukup enak ya kan, dan ini gue udah buat area kayak gini guys ya. Apakah dia bakal seperti ini ya kan? Kalau buat kalian trading yang dari awal, dari Bitcoin anjlok tuh, kalian tuh merasakan nikmatnya naik dari sini guys ya, di sini. Nah, naik ke atas dari sini sampai ke atas sini. Ya, dari sini. Nah, dan dia sempat down dan sekarang dia lagi proses naik, dan ini kemungkinan besar bakal down dulu untuk mencapai kenaikan selanjutnya. Itu menurut gua mengenai XRP. Ya, ditambah lagi XRP sekarang lagi booming banget ya. Jadi bukan booming sih, memang udah booming dari awal, cuman uh, sekarang lagi pembahasan tentang XRP ya guys ya. Dia udah lagi banyak banget dibahas tentang XRP. Kalau kita lihat dari Bitcoinnya juga, ya ini membahas tentang Bitcoinnya lagi ya guys ya. Kalau kita lihat Bitcoinnya juga, nah ini dia masih bermain di area 43.000. Dimana area itu memang area yang udah mantep banget guys ya, udah mantep banget. Oh, maaf. Mantep banget, dimana itu mungkin itu udah jadi super kuat. Gue juga bingung guys ya. Bukan bingung sih, memang sudah prediksi gua dia tuh di area 43 dan dia malah korupsi sedikit sampai ke arah 40.000, arah segini lah, emang 200-nya ya. Itu memang suatu hal yang wajar menurutku, nggak apa-apa ya. Dan memang sih kalau udah lihat dari rising wedge-nya dia, memang harga pastinya di sini guys ya. Bukan karena Elon Musk ngepam, bukan karena Elon Musk ngedam atau lain sebagainya. Menurut gue itu nggak terlalu berpengaruh, memang pengaruh mungkin ya, tapi sedikit. Gue juga bingung apakah itu berpengaruh, tapi yang dari sini yang gue lihat dari tradingnya, memang dia udah selayaknya begini gitu guys. Bukan karena Elon ngepam atau ngedamnya gitu ya. Maaf, koreksi ya jika kalau misalnya gue salah ngomong. Oke, jadi memang menurut gue Bitcoin tuh memang udah sewajarnya seperti ini karena ini udah rising wedge guys ya. Yang buat bilang head and shoulder, ya bener, ini juga head and shoulder guys. Ini juga head and shoulder ya. Dimana kalau kalian lihat ini 1, 2, dan 3 ini, ya ini head and shoulder gitu. Ini head and shoulder yang waktu itu sempat di area sini kan, apa namanya, itunya, dan bablas ke area sini. Nah, ini memang area head and shoulder guys. Memang ada beberapa skenario gitu, dan ini memang udah selayaknya dia balik ke sini gitu. Menurut gue sih begitu guys ya, menurut gue begitu. Dan apakah dia bakal naik atau melanjutkan bullishnya, kita lihat aja. Karena ini gue belum bisa memastikan. Ini masih dalam tahap pemantauan. Sebenarnya yang gue tahu itu, yang gue lihat itu, dia di area 46.000 semestinya pembalikan, tapi ternyata ya dia ambruk sampai 43.000 ya. Dia ambruk sampai 43.000. Cuman gue udah bilang guys, ya di Telegram itu gue udah bilang, kemungkinan besar dia karya 43.000 kalau misalnya dia tidak bounce ya kan. Itu kan skenario kedua. Skenario pertamanya itu dia bounce di area 46.000. Ya, cuman ternyata dia lebih milih skenario kedua gue. Yang gue udah tulis sebenarnya. Gue ada support juga
yang cukup kuat di area 43.000 gitu, gue bilang gitu. Dan kalau kalian lihat support selanjutnya ini berada di area 40 ribuan guys, 40 ribu sampai ke area 38. Ini gue buat besar ya, karena memang area segitu menurut gue ya mengenai Bitcoin ya. Ini memang perbedaannya 2000 dolar memang rada besar ya, memang area segitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga support keduanya, support ke itunya berada di sini guys kan. Ini gue ambil dari ATH lamanya dia gitu ya. Tapi sih kalau udah di 43.000 sih menurut gue sih mestinya pembalikan arah. Cuman ini tidak ada tanda-tanda pembalikan arah. Dari MACD-nya aja bahkan dia belum golden cross ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Sekarang kita akan membahas koin-koin yang minta ya, MBL ya. Alright, MBL ini udah cukup jatuh, udah jauh banget ya guys ya. Udah jauh banget dari area support yang gue buat. Dan sekarang supportnya dia berada di area 0,0109 ya, sini. Oh my god, ini kenapa biru guys? Ya kan, kenapa biru? Kenapa biru? Kita buat kuning aja atau hijau. Boleh lah hijau. Tapi nyaru sama candle. Kita buat tetap kuning aja. Alright. Ya, kalau kalian lihat di sini, dia ini bahkan sedang menjemput EMA 200-nya ya. Gua memang nggak beli MBL guys, tapi gua di sini hanya untuk melihat aja. Di sini gua memang ngeliat kalau dia itu memang udah arah downtrend ya, arah downtrend, dan memang ini downtrendnya udah cukup panjang sih menurut gua. Tapi ini belum ada info lebih lanjut apakah dia bakal sideways di area segitu atau gimana ya. Belum ada info lebih lanjut terkait MBL karena kita lihat guys ya, di sini dia belum ada belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah ya. Kalau belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya pasti dia akan terus melanjutkan downtrendnya ya. Dia akan terus melanjutkan downtrendnya karena belum ada titik tanda-tanda pembalikan arah. Sebaiknya gimana, cut loss atau invest? Gue nggak tahu MBL itu projectnya apa. Gue nggak tahu. Sebaiknya kalian itu sebelum membeli koin itu mengetahui dulu projectnya guys. Kalau project biasa gue nanya lebih ke Kotanda sama Comicwell. Cuman buat MBL ini gue belum nanya apa-apa, gue belum tahu juga projectnya apa ya. Dan ini sih sebenarnya area falling wedge, pattern falling wedge, di mana pattern ini turun untuk naik ya, tapi kita belum melihat tanda-tanda dia menghancurkan resistnya. Nah, jadi buat kalian yang megang, kalau sudah terlalu banyak yang turun, saran gua ya average down. Jangan di cut loss, sayang banget guys. Udah terjun ke dalam, tapi kalian cut loss, itu sangat disayangkan. Gitu. Itu tentang MBL ya. Selanjutnya kita ada apa nih? Kita lihat dulu. Jadi MBL, XRP, BTC. BTC tadi udah ya. Sekarang kita ke Theta guys. Ada yang nanya Theta. Ya. Theta. Oke, Theta di area 9,8 ini memang sudah area downnya ya, area bawahnya ya. Area bawahnya itu area standarnya dia memang di 9 dolaran, gila. Di area 8 dolar dia 8,5 ya. Cuman dia memang sering banget main di area 9 dolar guys. 9 dolar. Dan Theta ini memang pernah sampai 15 dolar, cuman BTC waktu itu ambruk. Buat saya sedih waktu itu beli Theta. Nah, ini masih di area sideways. Ya, belum terlihat kenaikannya lagi, tapi sudah terlihat double bottomnya. Ya, apakah dia bakal naik? Ya kan, kita lihat aja. Dan kalau kita lihat juga, ini memang project bagus gitu. Kalau mau main scalping, ya kan, dengan main-main kayak gini gitu. Atau enggak sekalian investing biar nggak ribet gitu. Biar nggak mikir berulang kali, mendingan investing begitu. Ya. Saran gue memang koin-koin yang sudah kalian tahu projectnya, yang jelas projectnya, gitu guys. Oh ya, ngomong-ngomong soal Pencoin nih guys ya, hari Rabu ini gue akan mengadakan webinar. Jadi buat kalian yang mau, free kok, tapi bersyarat
Caranya cuman bantuin post aja Instagram supaya lebih rame aja ya, atau kirim 2 grup ke Telegram ya, dan nanti screenshot ke gua bisa, dan kita bakal webinar bareng-bareng gitu. Jadi segini dulu mungkin ya mengenai koin-koin untuk hari ini. Nah ini lihat nih, ya kan, apakah benar dia bakal membuat namanya double bottom ya kan, kita lihat saja mengenai Theta ya kan. Ini gue bikin skenario nya, siapa tahu benar ya kan. Ini skenario satu doang ya. Skenario satu doang. Oke guys, sekian dulu dari video kali ini. Mohon maaf kalau berisik, memang lagi hujan dan soalnya gue bingung, gue udah pasrah dengan soundnya. Moga-moga aja kalian mendengar dengan baik. Thank you.